Selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A bersama Pak Bas malam ini. Yuk, yang sudah join boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Kembali lagi kita di sesi Business Q&A bersama Pak Baskoro Hadi malam ini. Gimana kabar teman-teman Business Planner semuanya nih? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu lancar untuk segala aktivitasnya ya. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Atau masih kersuk-kersuk atau putus-putus? Boleh diinfokan ya di kolom komentar. Oke, yuk yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Sebelum kita mulai, mungkin di sini ada business planners nih yang baru follow bisnis.id atau belum kenal sama bisnis.id. Kita kenalan dulu yuk sama bisnis.id. Sebelumnya, teman-teman, bisnis.id ini merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website bisnis.id. Saat ini kita ada 12 kelas, yang mana cukup satu kali investasi atau pembayaran saja sudah bisa akses materi nih teman-teman. Untuk materinya bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Atau teman-teman juga bisa mengikuti free event kita seperti malam ini, yaitu Business Q&A atau mengikuti kegiatan Business Forum di setiap hari Sabtu. Nah, Sabtu di tanggal 22 Oktober besok kita kedatangan tamu nih, yaitu Pak Gufron Syarif yang merupakan founder dari House sekaligus expert di bidang creative development. Kita akan bahas efektif strategi marketing untuk bisnis food and beverage atau F&B. Biar gak ketinggalan, teman-teman bisa langsung daftar Business Forum di link di bio Instagram kami ya, di bagian daftar Business Forum. Dan gak ketinggalan nih, buat business planners, kita juga akan menyelenggarakan program terakhir di tahun ini dari bisnis.id dengan Mikro Investindo utama, yaitu Strategic Business Camp 2022 yang akan diajar langsung oleh para expert dari bisnis.id, juga pastinya para panel expert lainnya di luar dari bisnis.id. Nah, untuk penyelenggarannya ada di bulan Desember. Untuk teman-teman yang mau mengikuti bisa langsung menghubungi kami dengan klik link di bio atau menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah via DM Instagram ya. Oke, wah sudah banyak yang bergabung nih, tapi belum ada yang drop nama dan domisili. Boleh langsung drop nama dan domisilinya ya, biar kita tahu dari mana aja nih teman-teman asalnya. Sambil menunggu Pak Bas juga kita absen. Yuk, yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan Oke, malam ini kita akan bahas beda market penetration sama dengan kategori penetration. Nah, nanti akan kita kupas tuntas nih bersama Pak Bas di malam ini. Ya, teman-teman boleh langsung drop namanya dan domisilinya di kolom komentar ya. Kami menunggu Pak Bas, kita absen dulu. Ada dari Kendari, ini yang lain kemana ya? Yuk boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Ada Bu Anda Rotarina dari Pasar Minggu. Oke, ada Kak Dekaya hadir juga nih. Tadi sempat lihat juga ada Pak Adrian Baskoro hadir juga nih malam ini. Yuk, yang lainnya boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Kita sambil menunggu Pak Bas untuk bergabung. Oke, udah 19.45 juga nih teman-teman. Kita coba undang Pak Basnya ya untuk bergabung. Nah, hari ini Pak Bas juga gabung nih di programnya CEO Development. Teman-teman yang mungkin hari ini ikut juga
Gimana nih aktivitasnya di workshop CEO Development Program hari ini? Boleh di-share ya di kolom komentar kalau yang ada ikut hari ini di workshopnya CEO Development. Ada Kanadra Nurani dari Maluku Tenggara. Halo. Oke. Ya, teman-teman boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Kita sambil menunggu Pak Bas nih untuk bergabung. Nah, teman-teman, kita juga di Bisnis.id ada program gratis atau pembelajaran secara gratis. Jadi teman-teman bisa mengikuti kegiatan free kita. Ada yaitu Bisnis Q&A, lalu juga ada Bisnis Forum. Nah, Bisnis Forum di tanggal 22 Oktober, kita akan diskusi bersama Pak Gufron Syarif nih, yang merupakan founder dari Haus dan merupakan salah satu development kreatif expert. Jadi teman-teman bisa berforum nih, bisa diskusi juga dengan Pak Gufron di hari Sabtu besok. Nah, caranya gampang banget untuk mengikutinya. Bisa langsung daftar bisnis forum di link bio Instagram kami ya. Ada di bagian daftar bisnis forum. Atau teman-teman juga ingin mengikuti program camp atau semacam workshop, bisa langsung ikut di akhir tahun ini, yaitu Strategic Business Camp. Nah, nanti akan diajar langsung sama expert dari Business.id, juga panel expert dari luar nih. Jadi teman-teman bisa diajar dengan lebih detail dan strategik sesuai dengan namanya, yaitu Strategic Business Camp. Dan programnya ada di bulan Desember dengan total hari sekitar 3 hari. Untuk tanggal pastinya belum bisa kami reveal ya teman-teman. Jadi yang mau tahu lebih lanjut bisa langsung hubungi kami ya di link bio Instagram atau DM Mbak Amelia Jiliansyah. Oke, sepertinya Pak Bas udah bisa bergabung teman-teman. Sebentar ya, kita tunggu dulu. Ada Kak Juan Herman dari Medan. Halo. Teman-teman, kita sambil tunggu Pak Bas, yang sudah gabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Kita sambil absen nih sebelum ketemu Pak Basnya malam ini. Ada Kak Adi dari Jakarta. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman. Coba kita cek dulu Pak Basnya ya. Oke. Oke, Pak Basnya sudah bisa bergabung nih teman-teman. Kita tunggu muncul ya setelah ini. Yuk, yang sudah datang hari ini boleh langsung drop namanya dan domisilinya di kolom komentar ya. Halo, Halo, selamat malam Babas. Waduh, mantap nih.
Apa kabar Gimana kabar Raisa? Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Bes? Hari ini. Saya kekenyangan. Kekenyangan. Tadi live nih abis makan ya Pak setelah selesai workshop nih. Iya, Biar fit ketemu buru-buru. teman-teman. Dari apa namanya, dari workshop CEO developmentnya Pak Budi. Terus ya apa ngobrol-ngobrol sama teman-teman sebelum akhirnya pulang dan apa namanya mampir makan dulu sama anak saya. Ya begitulah. Mantap. Seru, seru. Mantap, mantap. Gimana Pak? Workshop CEO development hari ini? Wow, ramai sekali ya, antusiasmenya tinggi sekali. Terus juga apa namanya, terlihatlah maksudnya teman-teman yang sudah semakin apa namanya, menyadari betapa pentingnya apa namanya, posisi sebagai seorang CEO yang sebenarnya ya. CEO, Chief Executive Officer, ya bergerak dari Chief Everything Officer kan. Nah, jadi mau itu perusahaan keluarga, perusahaan yang dibina atau dibangun oleh beberapa pihak, tapi sekarang tuh sudah banyak menyadari bagaimana peran CEO yang sebenar-benarnya itu dipahami gitu ya sebelum diimplementasikan. Terus juga yang kedua, pemahaman juga mengenai betapa pentingnya kita apa ya namanya, membangun bisnis dengan fundamental yang kuat gitu ya. Dengan juga dijalankan oleh tim-tim yang profesional. Jadi walaupun tidak hanya apa keluarga, tapi keluarga yang profesional, gitu kan. Sebenarnya bisnis keluarga kan nggak masalah ya, selama tindak tanduknya sejalan dan berdasarkan profesionalisme sebenarnya nggak masalah. Jadi ya hal-hal seperti itu tadi yang banyak dibahas ya. Terus juga masih berlanjut CEO development besok, hanya sayangnya saya nggak bisa join karena saya akan ke Gorontalo ketemu dengan Roni and the gang ya, tim Gembira Houseware di sana. Mantap, Gitu mantap. Raisa. Ada episode lagi ya. Oke, mantap nih berarti ya Pak workshop hari ini. Berarti hari ini full ya Pak, udah shift officer langsung ya Pak, bukan lagi shift everything officer lah ya Pak, bukan lagi yang CEO yang masih UMKM banget ya Pak, tapi teman-teman tetap bisa ikut CEO development kok, tenang aja. Terus Betul. belajar ikut workshop ya bisnis.id atau ikut e-course ya bisnis.id. Dijamin pasti nanti langsung ketemu sama Pak Budi, Pak Bes, Pak Paras, Pak Is juga mungkin di Betul. workshopnya CEO Development Program. Oke, bisa kita mulai ya Pak? Udah Ya, banyak nih business silakan, planners silakan. yang join. Oke, teman-teman business planners, malam ini Business Q&A bersama Pak Bas, kita akan bahas topik menarik yaitu beda market penetration dengan kategori penetration. Nah, kira-kira apa bedanya nih antara market penetration dengan kategori penetration? Yuk kita kupas bersama Pak Bas di Business Q&A malam ini. Business planners boleh banget menyiapkan pertanyaan dari sekarang sambil mendengarkan materi pembuka dari Pak Bas. Nah, sebelum kita mulai sesi bisnis Q&A-nya, kita akan terlebih dahulu dengar topik pembuka dari topik malam ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Raisa. Selamat malam lagi buat teman-teman. Saya ingin menyapa nih teman-teman business planner yang malam ini join ya di Business Q&A. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu harus bersyukur ya. Kita masih di apa namanya dikaruniai dengan kesehatan ya, dan bisa bertemu dan belajar antara satu dengan yang lainnya. Tadi saya lihat ada Mas Adrian Baskoro nih, kembaran saya nih tadi kelihatan namanya muncul. Halo Mas Adrian, apa kabarnya nih? Gitu ya. Teman-teman yang lain yang rajin juga, Elit 007 ya, James Bond selalu hadir di sini. Terima kasih. Dari Pancoran ya, Taufik Nur X. Halo, halo. Siapa lagi ya yang sering nih? Dwi Wijaya 29, Alhamdulillah baik. Kapan bisa sharing di Blue Currency dengan Pak Budi, sehat-sehat selalu. Iya, tadi juga ada yang nanya di workshop ini yang di Blue Currency, kapan lagi nih mulai?
Ya, kita nunggu Pak Budi karena yang lebih sibuk dan paling sibuk kan Pak Budi ya. Pak Budi belakangan Betul. sering keliling-keliling dunia walaupun apa namanya waktunya masih ada tapi sudah semakin padat beliau. Jadi ya Betul. kita tunggu aja nanti waktunya. Moga-moga ada lagi waktu Pak Budi kalau saya mah ngikut aja ya. Gitu. Terus siapa lagi tadi nih? Sorry. Whoops. Justru Marusman. Justu Marusman. Suryanto. Halo, halo. Suromenggolo. Hello. Arkan. Ini kayak pemain bola nih Arkan nih. Halo, selamat bergabung semua. Oke, senang sekali. Baik, kita bicara soal penetration ya. Malam ini sebagai topik pembukanya. Penetration bedanya market penetration dibandingkan dengan kategori penetration. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin jelaskan dulu nih kenapa kok topiknya ini yang kita bahas. Gitu. Ini dengan latar belakang ceritanya atau backgroundnya, banyak teman-teman yang merasa bahwa dia sudah menguasai pasar yang cukup optimal gitu ya. Kadang-kadang teman-teman itu merasa, wah ini pasar saya sekian dan saya merasa bahwa kayaknya pasar ini sudah terlayani dengan optimal. Nah, jadi di situ timbullah pembahasan yang namanya penetrasi ini. Karena itu menjadi salah satu indikasi seberapa besar pasar yang sudah terlayani oleh kita atau terlayani oleh kategori itu. Ya, jadi backgroundnya seperti itu. Backgroundnya seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal pasar ya di tingkat awalnya, kita harus tahu dulu nih kan besaran pasar itu. Ya, kategori yang ingin kita masukin itu pasarnya berapa besar. Kita perlu tahu ya. Kalau seandainya kita sudah merasa tahu, kita kadang itu tadi memastikan apakah di pasar yang sudah dihitung tadi kita sudah optimal belum di situ. Nah, jadi backgroundnya seperti itu. Karena dalam 2 minggu terakhir saja saya sering membahas soal topik ini gitu ya, mengenai besaran pasar dan seberapa optimal kita hadir di pasar itu. Jadi backgroundnya sesederhana itu saja. Oke, nah kalau kita bicara soal penetration, ya mengukur penetration itu bisa dengan beberapa hal. Ya, market penetration atau category penetration dua-duanya sama maksudnya adalah seberapa dalamnya pasar itu terlayani. Oke, itu yang dimaksud dengan market penetration ataupun kategori penetration. Bedanya apa nanti saya akan jelaskan. Nah, kalau kita bicara soal market penetration, anggaplah Anda atau teman-teman sekalian di sini sudah tahu kategori apa yang kita masukin, ya, alias kategori itu harus terdefinisi. Contoh, umpamanya kita masuk ke pasar hijab, oke? Jadi bukan hanya pasar fashion secara keseluruhan, tapi secara spesifik kita bicara soal hijab dulu. Ya, pasar hijab. Jadi sub segmen dari fashion muslim nanti spesifiknya hanya hijab. Jadi bukan tunik, bukan atasan lainnya atau bawahan, bukan mukena tapi khusus hijab. Oke, kalau kita sudah definisikan kategorinya hijab itu, berarti kita bisa mengukur bahwa potensi dari pasar itu, ya potensi dari target hijab itu berapa besar. Oke, alias ya nyarinya subset dari fashion muslim terus kerucutkan lagi ke hijab, nanti ketemu kan di situ ya besaran pasarnya kan. Oke, besaran pasarnya.
Nah, kalau kita bicara hanya hijab, berarti itu kita bicara kategori. Oke? Nah, kategori hijab ini pasarnya seberapa besar biasanya bisa dihitung ya. Apakah melalui data primer yang kita bisa dapetin langsung dari apa namanya survei-survei yang sudah dilakukan oleh institusi tertentu, atau kita bisa menghitung dengan asumsi-asumsi. Ya. Nah, kalau kita sudah ketemu pasar hijab ini anggap aja ini adalah kategori baru lah. Anggap aja ini di awal-awal zaman ini kategori hijab ini baru. Nah, berarti kita sebenarnya bisa hitung potensinya kan. Potensinya adalah siapa target kita. Yang pasti bukan pria tapi wanita kan. Berarti kita hitung nih, wanita yang ada, anggap aja pasar di dunia hanya di pasar Indonesia. Jadi 260 juta populasi, wanitanya 50% dan wanita muslimnya mungkin 80% dari 50% tadi menjadi 45% kurang lebih ya. Anggap aja itu adalah potensi pasarnya. Oke, berarti sekitar 45%, anggap aja ini angkanya hanya ilustrasi aja, bukan masalah akurasinya, tapi cara berpikirnya. Anggapnya 45% adalah target pemakai hijab di Indonesia. Dari 270 juta, mungkin berapa kira-kira 45% dari 270 juta? Umpamanya sekitar 125 juta lah, anggap ya. Berarti potensi pasarnya itu 125 juta potensi pasar hijab. Oke, nah ini besaran pasar hijab ini 125 juta orang ya. Ya, ini kita menghitung market dan nanti penetrasinya berdasarkan pieces saja, bukan berdasarkan nilai uangnya ya, untuk mempermudah ilustrasinya. Karena unit penetrasi itu bisa macam-macam ya, bisa rupiahnya, bisa unitnya, bisa jumlah orangnya. Nah, kita bicara menggunakan pendekatan jumlah target orangnya. Kembali lagi 125 juta targetnya. Nah, kalau kita bicara soal category penetration, berarti adalah penetrasi dari hijab. Itu dari 125 juta, berapakah orang yang sudah membeli atau terlayani dengan hijab? Oke, anggap aja setelah kita hitung-hitung secara statistik, mungkin 25 juta orang yang sudah memakai hijab. Berarti, kategori penetration, ya, kategori penetrationnya adalah 25 per 125 juta. Betul ya? Alias 1/5 alias 20%. Berarti kalau kita bicara kategori penetration itu 25%. Senilai 25 juta orang, berarti yang belum terlayani ada 100 juta. Karena kita udah anggap itu sebagai potential marketnya. Oke, jadi perhitungan pertama, category penetration 25%. Nah, itu kalau kita bicara category penetration. Bagaimana kalau kita bicara soal market penetration? Nah, kalau market penetration biasanya itu terhadap masing-masing pemain. Jadi kalau hijab brand Raisa, Raisa akan melihatnya market penetration hijab Raisa itu berapa persen di situ. Oke? Nah, berarti dari 25 juta tadi pemakai hijab, bisa jadi sesuai dengan data penjualannya Raisa, jualannya 5 juta. Berarti Raisa punya market penetration-nya adalah 5 dari 125 juta. Alias 1/5 dari 20, alias 4%. Betul ya? Oke. Nah, jadi perbedaan yang mendasar adalah bagaimana kita melihatnya. Kalau kategori penetration, kita melihatnya berdasarkan kategori itu secara keseluruhan.
hijab merek Raisa, hijab merek mungkin siapa namanya Aisyah dan seterusnya dan seterusnya. Berarti ada 25 juta pemakai hijab dari segala merek. Tapi kalau kita bicara market penetration itu dilihat dari kacamata masing-masing pemilik merek itu. Oke. Nah, kita udah punya dua angka bahwa kita ngelihat market penetration kita 5%, kita lihat category penetration 25%, berarti kita masih bisa melihat adanya 75% orang yang belum terlayani. Nah, oleh karena itu akan menjawab pertanyaan di latar belakang di awal tadi. Saya bilang, oh seberapa besar sih? Jangan-jangan semua udah terlayani, udah bosan dengan produk kita gitu ya. Kalau kita bisa melihatnya dengan cara penetrasinya, akhirnya kita bisa lihat bahwa, oh kita sendiri baru 4% dari total potential penetration itu. Berarti kita sebenarnya dari kategori penetration baru 25%, berarti kita sebenarnya bisa 20% tadi ya, kategori penetration. Berarti masih besar pasar yang belum terlayani. Gitu, alias potensinya masih sangat besar sekali. Gitu. Nah, jadi moga-moga teman-teman bisa ngelihat ya di sini ya, antara category penetration dan market penetration itu untuk melihat seberapa besar potensi pasar yang belum terlayani, baik dari kategori itu sendiri atau dari kacamata masing-masing brand. Oke. Nah, ini penting sekali buat teman-teman sehingga kalau bisa melihat potensi itu masih sangat besar, berarti persaingan di antara brand-brand itu sebenarnya menjadi tidak terlalu keras karena toh masih banyak orang yang belum terlayani oleh siapapun itu, gitu ya. Walaupun di situ jumlah pemain ada 10, tapi ternyata 10 itu baru melayani 20% dari pasar potensialnya. Sehingga kalau kita masing-masing fokus kepada pengembangan kategori itu masing-masing masih dapat jatah kuenya besar sekali gitu. Oke. Ya. Kira-kira jelas nggak, Raisa? Sudah jelas nih Pak di saya. Kira-kira di teman-teman business planners gimana? Sudah jelas belum nih? Kalau masih belum jelas boleh ya di kolom komentar di chat lagi nih biar dibantu dijelasin lagi nih sama Pak Baskoro malam ini. Oke, teman-teman juga boleh menanyakan Ya. pertanyaannya yang mungkin udah disiapkan nih sejak awal. Boleh langsung di kolom komentar atau di box Q&A. Oke, sebelum ke business planners mungkin ya Pak, saya tanya duluan nih. Oke, lalu untuk kategori penetration juga market penetration ini dihitung menurut data pastinya ya Pak. Lalu Ya. bagaimana kita bisa mendapatkan data ini Pak? Dari mana aja dan sumbernya nih kita bisa dapat dari mana aja? Ya, kita bisa ngitung berdasarkan data yang ada di yang sudah ada di pasaran alias primer ya. Jadi contohnya kadang-kadang kan ada ya, oh pasar fashion muslim sekian dilakukan oleh survei research Indonesia umpamanya. Berarti itu kan data primer. Tapi kami juga menyadari, saya juga menyadari dan di beberapa kesempatan, apalagi kalau kategorinya itu baru, biasanya data primer itu tidak ada. Nah, kalau sudah data primer tidak ada, berarti kita harus menghitung sendiri dengan data-data, bantuan data-data primer yang ada. Contoh, umpamanya, Raisa ingin menghitung tadi di kategori baru, gitu ya, umpama Raisa memasuki kategori baru sekarang nih, umpama kategori kuliner, umpamanya kategori kuliner baru, umpama bakso gitu ya, bakso baru, anggapnya ini kategori baru. Nah, biasanya itu bisa dihitung dengan cara melihat kategori yang lebih besar nih. Jadi kategori baksonya berapaan, umpamanya.
Umpama nih baksonya unik sekali gitu. Tapi kita udah punya data bakso secara besaran itu anggap aja 100 ton gitu ya. Nah, nanti dilihat dari jualannya Raisa sendiri nih. Oh, jualan bakso saya sekian dan saya melihat bahwa secara asumsi volume saya kurang lebih 10% ataukah 1% dari kebanyakan orang yang mengkonsumsi bakso. Ya, jadi bakso uniknya Raisa ini bisa diasumsikan secara survei kasar, ternyata dari 100 orang pemakan bakso, satu yang makan baksonya Raisa. Berarti bisa dibilang 1/100-nya. Nah, kalau kita punya data total bakso, berarti kan kita bisa mengasumsikan dong 1/100-nya yang mengkonsumsi baksonya Raisa. Nah, nanti dari situ kita bisa menghitung penetrasinya. Oh, jumlah orang yang makan bakso 100 kilo itu umpamanya ya, itu umpamanya dikonsumsi dalam 1 bulan 4 kali. Berarti kalau data itu per bulannya 100 kilo bisa jadi Pak, jumlah konsumennya itu 100 bagi 4 kali, berarti cuma 25 sebenarnya. Ya, 25 orang umpamanya. Nah, berarti kita tahu 25 orang terhadap pengkonsumsi bakso yang besaran, tapi kalau Raisa punya mungkin 1 orang. Nah, nanti kalau dengan pasar itu kita sudah dapat jumlahnya, kita bisa hitung penetrasinya tadi itu. Ya, dari asumsi-asumsi itu. Ya. Nah, jadi intinya adalah tetap harus berdasarkan survei. Kalau tidak ada data primer yang sudah ada di pasaran, ya kita harus menghitung sendiri dengan data-data yang sudah ada tadi. Kita membuat ekstrapolasi istilahnya dengan asumsi-asumsi itu. Seperti itu. Dan ini bukan hal yang tidak mungkin dilakukan ya. Saya sering membantu teman-teman untuk menghitung seperti ini. Ya, sehingga kita tahu, oh kita tuh masih kecil sekali alias potensinya tuh masih sangat besar sekali. Mau lihat dari sisi kategori besarannya atau bahkan di kategori kita yang lebih spesifik gitu. Sorry, suaranya Raisa kok nggak keluar ya? Oh, maaf. Berarti kita bisa menghitung sendiri ya, Pak, data untuk penetrasinya ini dengan data primer, dengan kategori baru, dengan catatan itu harus kategori baru. Lalu kita lihat otomatis data primer ini dengan kategori terdekat ya, Pak. Seperti yang mungkin kita pernah diskusikan juga tuh di bisnis Q&A sebelumnya tentang penyeberangan dari data juga. Jadi Ya, memang yang paling dekat ya pada kategorinya ini agar kita betul. bisa menghitungnya lebih baik. Oke, baik. Ya, Oke, lanjut ya, Pak. Lalu dari market penetration dengan kategori penetration ini, Pak, apakah ya, harus didahulukan salah satunya atau bisa bekerja bersama-sama nih, Pak, untuk menemukan penetrasi yang lebih baik? ya. Bisa kita melakukannya terhadap brand kita dulu atau yang Mhm. kategori duluannya. Ya, jadi bisa yang mana duluan bisa saja karena semua kan mengacu kepada total marketnya juga, market Oh, besarnya. Kan kalau market itu adalah kategorinya itu dulu kan. mhm. Gitu ya. Jadi idealnya kita melihat besaran pasarannya, lalu dari situ penetrasi dari kategorinya itu dulu, sebelum akhirnya kita bisa lebih menghitung dari market penetration brand kita sendiri gitu. Oke, baik. Lalu nih Pak, dari kedua penetrasi ini, apa nih ya perlu kita perhatikan di tiap penetrasinya agar perhitungannya juga mantap dan nggak salah-salah mulu nih, walaupun ya namanya penetrasi pasti akan terus bergerak ya Pak, karena kan Yes. marketnya selalu berubah-ubah juga. Oke. Ya, jadi beberapa elemen yang pasti harus kita asumsikan kalau kita tidak punya datanya adalah pertama adalah
besaran dari pasarnya. Tapi kalau kita nggak punya besaran pasarnya, kita melihat dari asumsi kita, apalagi kalau kita adalah market leader di kategori itu, kita kan bisa menghitung dari penjualan kita, Raisa. Contoh nih, umpamanya Raisa jualannya berapa nih bulan ini? Nggak usah 1 tahun lah, bulan ini aja dulu gitu ya. Anggap aja berapa, Raisa? Mungkin jualannya ada unitnya berapa? 1.000 lah gitu. Jadi 1.000 hijab, umpamanya kita ambil contoh yang sama, 1.000 hijab. Dan ceritanya nih, Raisa nih sebagai pemimpin pasar ini, karena ini kategori baru gitu ya. Kalau ini bukan kategori baru kan pasti datanya udah lebih banyak ada tersedia di luar. Anggap aja nih hijab ini baru kategorinya dan Raisa sebagai pelopor di kategori itu. Jualannya 1.000. Berarti yang pertama yang harus kita tahu, kita menggunakan data internal adalah jualan kita. Nah, dari 1.000 kita harus tahu kan, kira-kira konsumennya berapa nih yang beli 1.000? Apakah 1.000 hijab ada 1.000 customer? Kan belum tentu ya. Dalam 1 bulan terakhir biasanya kita bisa ada asumsi jumlah transaksinya. Oke, jumlah transaksinya, jualannya 1.000 umpamanya, transaksinya ada berapa? Umpamanya transaksinya ada berapa namanya? 500 gitu. Berarti kan dari jumlah transaksi itu kita tahu masing-masing belinya rata-rata 2 hijab sekali bertransaksi. Nah, itu baru kita mengetahui jumlah transaksi dan kira-kira per transaksi itu ada berapa hijab yang dibeli. Lalu selanjutnya kita harus punya asumsi, kira-kira paling tidak secara observasi nih. Ya, yang ketiga poinnya adalah kira-kira yang beli sebulan sekali kah atau 2 kali kah atau 3 kali kah? Atau bahkan 4 kali kah? Anggapnya saking suksesnya dan lain sebagainya ya, dia belinya 2 kali dalam 1 bulan. Oke, 2 kali dalam 1 bulan, tadi kita punya transaksinya berapa? 500 ya? 500. 500 transaksi. Berarti kita bisa tahu kalau dalam 500 transaksi, masing-masing rata belinya 2 kali. Berarti jumlah konsumennya berapa? Tinggal 500 bagi 2 kan. Kita tahu jumlah konsumen yang beli 250. Oke, dari 250 kita sekarang berarti kita tahu nih jumlah konsumen. Lalu yang keempat adalah jumlah target marketnya, potensialnya. Oh, ternyata potensialnya yang dihitung target marketnya Raisa untuk kategori hijab adalah semua wanita dan seterusnya. Mungkin tadi kembali ke angka berapa tadi? 125 juta orang sebenarnya. Oh, ternyata 125 juta orang kita baru jual ke tadi berapa orang? 250. 250 orang, berarti penetrasi kita 250 dibanding 125 juta orang gitu kan. Nah, kalau dari situ kita bisa tahu kan market penetration-nya kita. Gitu. Jadi ada 4 aspek itu tadi yang saya ceritakan. Ya, itu bagus sekali pertanyaannya Raisa. Jadi teman-teman bisa mencatat tadi 4 aspek untuk menghitung penetrasi pasar kita. Untuk brand kita. Baik, Pak. Lalu nih Pak, apakah ada real case nih Pak dari brand-brand besar terkait market penetration ini juga kategori penetration? Mungkin ada real case nih yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman nih agar lebih giat melakukan market penetration juga kategori penetration. Ya, waktu saya mungkin di awal ya melakukan penetrasi untuk untuk Unlin zaman dulu, anggap aja di awal-awal tahun di akhir 90-an ya. Di pertengahan sampai akhir 90-an. Itu kan kategori baru. Nah, kita tahu bahwa
yang berurusan dan menjadi potensial pasarnya orang yang akan memperhatikan kesehatan tulang itu kan bisa kita Masih kecil. hitung target marketnya. Betul. Jadi wanita Betul. di atas usia sekian udah bisa kita hitung dari sisi populasi kan. Nah, itu Mm-mm. kita bisa lihat tuh potensi pasarnya. Jadi kita mundur nih ngitungnya dari 4 aspek tadi. Pasarnya saja potensinya, ya, potensi pasar, ya, ini belum terlayani ya. Potensi pasarnya itu bisa jadi, ya itu tadi, anggap aja sama lah dengan hijab, 125 juta orang di Indonesia itu. Nah, kita kan sudah bisa ngukur, Reza. Jualan kita nih di tahun pertama berapa gitu kan. Nah, itu tadi dengan asumsi apa namanya, masing-masing orang cuma minum 1 gelas per hari, Betul. kita jualannya berapa apa namanya kilogram atau berapa ton bubuk, kita bagi dengan jumlah konsumsi 1 gelas, ketemulah jumlah konsumennya. Oke. Iya kan, jumlah konsumen anggap aja dalam 1 gelas itu berapa? 50 gram. 50 gram dalam 1 gelas. Jadi kalau kita jualannya, kita tahu kan jualannya berapa uh, ratus atau berapa ribu metrik ton. Nah, dari situ kita bagi dengan jumlah gelas, dan kalau kita asumsikan masing-masing mengkonsumsi 1 gelas, ketemu kan angka konsumennya kan. Nah, berapapun itu kita bagi 125 juta target marketnya tadi, potential target market, berarti ketemu kan penetrasinya. Oke. Oke. Sesederhana itu sebenarnya. Walaupun ini kan, wah kalau kita nggak biasa ngitung, kayaknya jelimet banget gitu ya. Tapi percaya Betul. saya, kalau kita bisa ada pendekatan 4 tadi, segala sesuatu bisa terhitung dengan, ya mungkin tingkat akurasinya nggak 100%, tapi paling tidak mendekati 100%. Oke, baik. Jadi teman-teman yang masih bingung mungkin nih terkait perhitungannya atau masih bingung dengan aspek-aspek perhitungan dari penetration, boleh banget langsung tanya-tanya di box Q&A biar nanti Pak Bas juga ceritain atau jelimet nih sama angka sendiri dari perusahaannya. Hmm. Boleh banget dibantu sama Pak Bas nih malam ini kita hitung juga penetrasinya. Oke. Lalu nih Pak, untuk kedua penetrasi ini, apakah harus dilakukan secara berkala nih Pak di tiap brand atau dari perusahaan? Apakah juga dilakukan hanya di awal nih saat membangun atau launching produk baru? Paling tidak setahun sekali, Raisa. Oke. Setahun sekali. Jadi nggak Oh, perlu kita lakukan setiap bulan. Kalau nggak, nanti kita fokusnya ngitungin penetrasi aja. Apalagi kalau kita sebenarnya usaha kita dalam memperbesar penetrasi kita kan, usaha-usaha kita kan hitungannya paling tidak 1 tahun gitu kan. Nah, jadi biasanya dalam 1 tahun nih dihitung ulang gitu. Dihitung ulangnya kenapa? Pertama, pasti pangsa kategorinya itu bisa membesar gitu ya, sejalan dengan apa namanya, dengan usaha dari pemain-pemain yang ada di pasar. Yang kedua juga untuk mengukur kinerja dari masing-masing brand, jadi market penetration masing-masing bisa dihitung gitu. Jadi melihat kuenya bertumbuh berapa besar. Yang kedua juga kinerja di brand itu sudah bisa apa namanya melayani pasar yang seberapa besar gitu. Itu biasanya di track oke. tiap setahun sekali paling tidak, Reza. Oke, baik Pak. Lalu nih Pak, bisnis yang berkembang ini bisa kita lihat nggak sih Pak dari penetrasinya yang akan terus naik atau ada faktor lain nih Pak? Jadi kalau untuk melihat apa namanya besaran pasar itu kan bisa pasar bisa naik, bisa turun atau bisa stagnan ya. Nah, jadi selalu itu yang akan bisa kita track dari waktu ke waktu. Ya, Oke. kalau di negara maju itu biasanya dia, atau di negara maju dan brand-brand yang sudah besar, dia benar-benar memperhitungkannya, dia trackingnya setiap bulan bahkan. Gitu. Oke. Jadi dilihat tuh, oh pasar mengkerut 1%. Karena pasar mengkerut 1% atau apa namanya menurun 1% atau mengecil 1%, itu kan ada Mm-mm. nilainya. Betul.
ya. Jadi itu benar-benar di track bulan per bulan gitu ya. Kalau udah besar sekali usahanya dan di negara maju udah ada toolsnya. Karena melakukan survei ini juga tidak murah ya kalau dengan akurasi yang tinggi gitu ya. Tapi kalau bisnis sudah triliunan rupiah atau triliunan dolar, uh, itu menjadi hal yang tidak terlalu mahal tanda kutip. Oke, baik, Pak. Lalu penetrasi ini bisa termasuk dalam deck atau pembangunan planning nih Pak ke tahun depan, apakah kita harus memasukkan penetrasi juga nih dalam planning kita untuk bisnis nih ke depannya dalam setahun ke depan? Iya, iya, pertanyaan bagus sekali. Itu kadang-kadang menjadi salah satu objektifnya. Ya, salah satu tujuan saya mau meningkatkan penetrasi pasar dari tadi 4% menjadi 10%, alias kita ingin meningkatkan penjualan secara horizontal dari 4% menjadi mungkin 10%, ya kelipatan atau 2 kali lebih kan, seperti itu. Ya, jadi itu benar sekali Raisa, itu bisa menjadi KPI atau objektif yang ingin dicapai dalam uh, apa namanya, dalam area marketing atau bisnis secara keseluruhan sekalipun. Oke, baik. Berarti memang bisa jadi salah satu faktor juga ya Pak, agar bisnis Ya. kita nih bisa makin melebar marketnya. Oke. Ini sudah ada Yes. dari bisnis planner sih Pak, dari Joko Pitoyo underscore nih. Apa tanda-tanda atau ciri-ciri usaha kita harus melakukan penetrasi? Ciri-ciri atau usaha, justru nggak ada Betul. ciri-cirinya, Joko. Terima kasih pertanyaannya. Jadi justru itu yang akan membantu kita melihat di peta pasar itu kita seberapa besar dan relatif terhadap potensi yang ada di situ. Ya, jadi segala bentuk bisnis harusnya eh, berusaha untuk mencari posisi kita di peta pasar itu, alias kategori itu. Ya, jadi Oh, semua bisnis harusnya seperti itu gitu. Sehingga kita bisa bersemangat gitu. Oh, kalau potensinya besar, saya akan berani menginvestasikan nilainya lebih besar lagi karena saya tahu hadiahnya itu seberapa besar gitu. oke, baik. Memang tidak ada tanda-tandanya, tapi harus dilakukan secara berkala dalam satu kali setahun ya teman-teman. Jadi kita bisa terus mengembangkan marketnya juga dan mendapatkan lebih banyak profit nih dari bisnis kita. Oke. Ya, Lalu nih Pak, manfaat dari penetrasi ini sendiri untuk bisnis kita ini seperti apa Pak? manfaatnya ya kembali. Jadi manfaatnya itu kita ingin memahami berapa besar potensi yang ada sebenarnya itu. Jadi manfaat utama kita memahami potensi pasar di kategori yang kita masukin. Seberapa besar. Adakah itu sudah terlayani 100% oleh kategori itu alias pemain-pemain yang ada di sekarang yang sudah masuk di kategori itu atau bahkan belum oleh semua pemainnya. Seperti tadi saya sampaikan, kategori penetration itu membuktikan secara gabungan semua pemain ini baru melayani berapa persen dari total potential market gitu. Ya kalau itu jauh, kayak yang tadi kita hitung baru 20%, berarti pemain yang ada sekarang dan pun pemain baru masih punya kesempatan untuk meraup 80% potential market yang ada gitu kan. Itu manfaat utama, jadi kita tahu gitu ngelihat petanya. Dan bagi pemain yang sudah melayani kategori itu juga tahu bahwa oke, saya nggak terlalu penting berkompetisi di antara para pemain ini. Orang saya punya kue di luar ya, atau kategori punya kue yang sangat besar, sehingga fokusnya bisa untuk pengembangan kategori itu, pengembangan pasarnya tanpa memikirkan bersaing dengan pemain-pemain yang ada gitu. Utamanya seperti itu. Oke, baik Pak.
Tadi kan kita sudah bahas aspek dari perhitungan penetrasi ya Pak. Lalu nih Pak, Ya. ada tips and triknya nggak nih untuk business planners agar menghitungnya mungkin lebih mudah? Kan tadi agak jelimet tuh mungkin ya di teman-teman sampai belum ada yang tanya nih. Mungkin bisa dijelaskan nih lebih rinci mungkin Pak. Ya, jadi kita sederhananya memahami yang empat aspek tadi. Ya, jadi data-data itu sebenarnya bisa kita hitung dengan asumsi kita sendiri atau berdasarkan data yang ada di pasaran gitu ya. Kalau nggak ada pun data di pasaran ya kita menggunakan asumsi kita aja. Ya, seberapa besar bisnis kita pun kita bisa hitung jualan kita berapa. Tadi yang pertama, jualan kita berapa, kita asumsikan jumlah transaksinya berapa dari jualan kita. Oke, setelah itu jumlah transaksinya kita ada dong catatannya dalam 1 bulan berapa sih transaksinya, berapa sih orang jumlah transaksi dalam bulan itu. Nah, mungkin kita nggak ada data orangnya, berapa orang yang bertransaksi, tapi jumlah transaksinya ada. Ya, dari situ kita harus pakai asumsi. Ya, tipsnya adalah kita harus pakai asumsi setiap orang itu dalam 1 bulan belinya berapa kali. Jadi seumpama 2 kali tadi kan, dalam 1 bulan berarti jumlah transaksi anggap aja 100, kalau masing-masing beli 2 berarti paling tidak 50 orang kan, dengan transaksi 100. Nah, itu asumsi atau tips yang harus kita miliki. Nah, berarti kita tahu, oh kalau 2 orang berarti ada 50 konsumen. Nah, dari 50 konsumen kita lihat tuh potensi pasar yang ada, targetnya kita berapa orang nih di Indonesia ini. Oke. Jadi Lalu nih sesederhana Pak, itu. Hmm? oke, Gimana? baik. Lalu dengan aspek tadi nih, Pak, kita bisa menghitung di semua kategori dengan perhitungannya sama atau memang hanya di kategori-kategori tertentu, Pak? Harusnya bisa, karena kan itu data internal kita. Ya. Jadi data internal kita apa? Jumlah jualan kita pasti tahu dong. Kategori apapun, benar nggak? Jumlah transaksi Betul. kita ada dong catatannya, kita mau di kategori apapun, benar ya? Terus Betul. asumsi itu, untuk kategori apapun kita bisa dong mempunyai asumsi itu. Orang beli sebulan sekali, atau sebulan 2 kali, atau sebulan 3 kali. Terus yang keempat tadi, target market kita hitung jumlah populasi berdasarkan target market profile kita dong, kayak wanita, usia 30, dan seterusnya. Pasti itu ada data dari BPS kan. Hmm. Ya kan, dari Badan Pusat Statistik pasti ada kan di Indonesia, jumlah pria wanita berapa persen dan seterusnya. Nanti dikerucutkan, kita bisa nemu berapa jumlah populasinya. Ya, jadi pertanyaan yang Raisa sampaikan itu valid sekali, ya, bahwa ini bisa dilakukan untuk segala jenis industri, karena 3 dari 4 itu data internal kita, ya, yang keempat adalah data BPS, Oke. ya, jadi seharusnya bisa. Ya, jadi oke, memang berarti bisa ya Pak digunakan di segala kategori. Lalu misal nih Pak, kita sudah survei, ternyata nih dari kategori kita belum ada penjualan atau transaksi. Lalu kita di kategori baru, lalu belum ada data primer. Bagaimana nih Pak menghitung penetrasinya? Semisal memang belum ada semuanya, data primer termasuk survei dan transaksi juga belum ada. Ya, itu yang harus kita mulai cari, karena itu data yang mendasar yang harus kita milih, dan harusnya ada dong. Kalau kita berjualan, ya, mestinya kita ada catatan kan. Oh, hari ini jualan kita berapa sih? Oh, dalam 1 bulan jualan kita berapa sih? Kita pasti mencatat Oke, dong net sales revenue kita atau omset kan. Oke, biasanya Reza yang adalah jumlah transaksinya yang belum dicatat. betul. Jumlah Karena transaksi nih berapa teman-teman sih suka bonusnya lupa yang keluar mungkin. gitu. Iya kan? Betul, Nah, betul. itu benar sekali Reza. Jadi kadang-kadang itu yang kedua tuh, data transaksi nggak ada. Nah, biasanya kalau udah mulai sadar baru mulai hitung. Oke lah, saya mulai bulan depan saya hitung, atau mulai hari ini hitung. Nah, dihitunglah
Jadi setiap ada yang beli satu, ada yang apa namanya jumlah transaksi dua, tiga. Karena kita ngeluarin bond kan biasanya kan. Kalau kita udah pakai POS gitu kan pasti udah tercatat itu otomatis Betul. jumlah transaksi kan. Hanya Mhm. orang yang mengkonsumsinya kan nggak tercatat kan. Nah itu baru setelah itu, setelah mulai dicatat atau melihat catatan itu, jumlah transaksi, kita harus berasumsi. Nah ini hal yang baru juga, Reza. Kita harus berasumsi. Dari pengamatan kita, kira-kira satu orang ini beli dalam satu bulan berapa kali sih? Gitu. Oke, baik, baik. Oke, teman-teman business planners nih, mungkin yang masih bingung-bingung terkait beda market dari market penetration juga kategori penetration, boleh langsung drop pertanyaannya ya di kolom komentar atau box Q&A nih, kita masih tungguin. Teman-teman tanya-tanya nih, apalagi market penetration juga kategori penetration ini lumayan ngejelimet nih kalau nggak dijelasin langsung Ya, sama expertnya. Oke. Mungkin ada nih Pak nasihat-nasihat yang mau dikasih ke business planners nih, biar nggak pusing banget ngitungin penetration aja. ya. Jadi memang ini kan hal yang tidak pernah dilakukan. Jadi segala sesuatu yang belum pernah dilakukan dan hal yang baru akan terlihat jelimet, akan terlihat apa namanya rumit untuk memperhitungkannya. Jadi moga-moga mulai malam ini itu tadi lihatlah catatan tadi 4 faktor itu. Ya kalau belum pernah dilakukan, yang saya yakin kebanyakan belum melakukan, ya mulailah hitung-hitungan kasar dulu gitu. Karena ini nanti akan benar-benar manfaatnya besar sekali nih buat teman-teman. Kalau kita Betul. sudah tahu market penetration kita, kita baru sadar, oh betapa mungkin kalau ngelihat dari UMKM kan, oh betapa kecilnya kita gitu. Udah pasti kemungkinan besar kecil gitu ya. Tapi bukan Betul. masalah kecil besarnya kita, ukuran kita, tapi berapa besar potensi yang bisa kita raup itu yang lebih penting Betul. gitu. Nah kalau kita melihat itu semacam, wow besar sekali, dan kita ukur kategori penetrationnya juga masih rendah, berarti kita akan berkesempatan untuk meraup atau meraih opportunity itu dengan mungkin lebih mudah gitu kan, selama kita Betul. udah tahu gitu loh besarannya. Jadi maksud saya jangan khawatir, mungkin sekarang pusing gitu ya, nanti apa namanya di playback lagi nih rekaman dari ini mulai dihitung. Ya, kalau nanti masih belum jelas, ya masih ada kesempatan kan kita setiap hari Senin di bisnis Kian ini atau setiap hari Rabu dengan Pak Budi, tanyakan lagi gitu. Wah, oke, baik. Lalu kira-kira Oke? gimana nih Pak bagi business planners yang nggak melakukan penetrasi sejak awal dibangunnya usaha itu? Akan berdampak seperti apa nih Pak kalau kita juga nggak menghitung penetrasinya sejak pembangunan bisnisnya? Ya, istilahnya ya kita akan memiliki apa namanya, keterbatasan dalam melihat potensi pasar. Ya, kritis apa tidak? Ya nggak kritis amat juga gitu loh. Tapi kalau kita nggak apa namanya tidak ingin tahu atau tidak ingin melihat, berarti kita kan istilahnya jalan ya jalan mengalir aja gitu ya, mengalir Betul. gitu. Kehilangan Kalau juga kita ya Pak. hanya kalau kita hanya mengandalkan aliran ya udah kita mengalir aja gitu ya. Padahal kita tahu, wah pasar besar kita bisa percepat gitu ya dengan bentuk investasi apa namanya yang kita bisa suntikan lebih besar sehingga kita bisa meraup lebih banyak kesempatan untuk berjualan gitu. Kenapa tidak gitu ya? Jadi kalau dilihat dampaknya, dampaknya sih memang nggak negatif-negatif amat gitu ya. Tapi kebalikannya kalau kita sebagai entrepreneur yang kita optimis selalu bisa meraih kesempatan sebesar dan secepat mungkin, kenapa tidak? Betul.
Betul, betul. Jadi memang kalau kita nggak melakukan penetrasi, kita nggak tahu nih teman-teman market fit-nya dan potensial marketnya seperti apa dan seberapa besar. Jadi teman-teman lebih baik nih yang belum atau masih bangun bisnis tapi belum coba-coba melakukan perhitungan penetrasi, boleh banget dicoba malam ini. Atau besok nih mulai dihitung-hitung dari bon-bon yang keluar malam hari ini atau besok nih mulai dihitung juga. Atau pakai data primer dari yang bakal ditemuin juga atau survei-survei juga. Oke, ini kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya lagi nih? Kita masih buka nih, masih ada 5 menit lagi nih teman-teman. Yang mau tanya-tanya boleh banget ya sama Pak Bes nih. Kita bakal dengan senang hati menjawab teman-teman business planners malam ini. Apalagi yang hitung-hitungan boleh banget. Ya, Mungkin nih masih bingung, mungkin dengan sudah tahu data primernya, sudah tahu jumlahnya, tetapi bingung menghitungnya, boleh banget di drop ya. di kolom komentar. Ya, sembari kita Oke. menunggu beberapa pertanyaan, mungkin Raisa ya. Karena gini ya, kebanyakan kita kan istilahnya meminta teman-teman itu kayak di SBM Advance itu kan kita kan harus secara apa namanya konstruktif lah istilahnya ya, memahami sebenarnya siapa sih yang punya masalah ini, berapa besar sih pasar yang ada. Nah, ini untuk kita memahami lebih tajam lagi gitu. Seberapa besar pasarnya dan posisi kita dan posisi kategori terhadap potensi itu seberapa besar. Kan sesederhana itu ya. Dan memang pembacaan ini kadang-kadang terlewati oleh teman-teman entrepreneur. Ya, terlewati. Sehingga apa namanya itu tadi, kemungkinan pertama tidak bisa melihat kesempatan yang besar itu. Dan yang kedua, yang saya bilang sering terjadi juga adalah teman-teman merasa bahwa oh pasar itu sudah terlayani, atau bahasa kerennya yang teman-teman suka pakai udah red ocean gitu ya. Red ocean itu apa sih sebenarnya? Red ocean itu bukan hanya jumlah pemain yang banyak loh. Red ocean itu adalah profit dari kategori itu sudah tergerus menjadi sangat kecil bahkan negatif. Itu yang dimaksud red ocean. Jadi bukan dari jumlah pemain-pemain yang ada di pasaran itu. Ya, pemain kalau mau 100 pun tapi kategori penetrationnya masih 20%, berarti sebenarnya itu masih green ocean sebenarnya. Itu blue ocean ya. Kok green ocean ya? Blue ocean ya. Kalau saya masih suka ngelihatnya mungkin green, masih masih belum terjamah gitu kan. Nah, Betul. jadi ini apa namanya? Dua dilema yang selalu apa namanya tidak dipahami dan tidak diselami oleh teman-teman entrepreneur gitu ya. Pertama, berapa besar potensi pasarnya. Yang kedua, sudah merasa bahwa pasar itu sudah red ocean tanda kutip ya, dengan segala pemahaman teman-teman lah gitu. Seperti itu. Oke, oke baik Pak. Ini sudah masuk nih Pak dari Kak Gilang KRNDA_08 nih. Perbedaan mendasar dari penetrasi dan ekspansi pada bagian apa saja nih Pak? Bilang terima kasih. Bedanya penetrasi dan ekspansi. Jadi kalau penetrasi ya itu tadi, sesederhana menghitung potensinya. Akibat dari itu biasanya atau implikasi dari itu bisa jadi kita melakukan ekspansi. Jadi ekspansi itu adalah sebuah strategi. Ya, cara bagaimana kita meningkatkan penjualan kita. Ekspansi itu kan bisa ekspansi apa namanya dari jumlah outlet, bisa ekspansi dari geografis, macam-macam. Jadi kata-kata ekspansi itu lebih luas apa namanya artian, dan lebih luas dari jenis inisiatif yang dilakukan gitu bilang. Oke, baik Pak. Kita sudah sampai nih Pak di penghujung sesi bisnis Q&A malam ini. Kira-kira ada nggak nih Pak yang mau disampaikan dulu ke business planners nih sebelum kita tutup sesi bisnis Q&A-nya? Oke, ya. Jadi mungkin terima kasih teman-teman sudah mendengarkan apa namanya paparan saya mengenai market penetration dan category penetration.
memang kadang-kadang memusingkan ya. Jadi kami di bisnis.id itu mencoba untuk membantu teman-teman dari hal-hal yang sangat-sangat-sangat rumit menjadi sederhana mungkin dan akhirnya bisa diimplementasikan oleh teman-teman. Jadi memang kadang-kadang ada topik-topik yang cukup ruwet dan tidak mudah dipahami. Kalau kami dari bisnis tadi selama itu dibutuhkan, ya teman-teman harus mencoba untuk menyerapnya, walaupun dengan berpusing-pusing ria gitu ya. Tapi kan toh kami juga di bisnis.id juga membantu teman-teman untuk memahami dan istilahnya mendampingi teman-teman untuk memahami topik-topik yang kadang-kadang tidak mudah diserap gitu ya. Tapi juga kami juga menyediakan forum-forum ini kan ya, bisnis Q&A di Senin, di Rabu, bahkan kadang di bisnis forum hari Sabtu gitu. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung sesi Bisnis Q&A malam ini. Terima kasih banyak sudah join di Bisnis Q&A malam ini bersama Pak Bas. Juga terima kasih banyak Pak Bas nih sudah meluangkan waktunya nih pulang dari workshop, share juga ke teman-teman. Terima kasih banyak atas insight ya pastinya. Malam ini kita dapat banyak sekali ilmu ya, terutama dalam perhitungan penetrasi. Semoga bisa bermanfaat bagi business planners dan dapat dipraktekkan di bisnisnya masing-masing ya. Oke, nggak ketinggalan. Business planners bisa kembali menonton siaran bisnis Q&A malam ini di IGTV dan teman-teman bisa ikut pembelajaran secara gratis di bisnis.id. Ada bisnis Q&A di Senin dan Rabu malam. Kita ketemu lagi nanti di Rabu malam bersama Pak Budi dan bisnis forum di hari Sabtu. Nah, Sabtu 22 Oktober besok kita akan diskusi sama Pak Gufron Syarif nih. Kita akan bahas seputar efektif strategi marketing untuk bisnis food and beverage atau F&B. Dan yang ketinggalan, teman-teman bisa langsung daftar di link bio Instagram kami, yaitu di bagian daftar bisnis forum ya. Dan gak ketinggalan nih, kita juga akan menyelenggarakan program terakhir terbesar juga di bisnis.id dengan Mikro Investindo Utama, yaitu Strategic Business Camp 2022 di Desember nanti. Nah, nanti akan diajar juga sama Pak Budi Isman, Pak Baskoro Hadi, mungkin juga Pak Paras Nasution akan hadir, dan Pak Iskandar Zulkarnain juga pasti hadir, dan expert-expert lainnya. Nah, untuk infonya lebih lanjut bisa langsung stay tune di Instagram atau tanya-tanya kita di link bio Instagram atau menghubungi Mbak Amelia Jidansyah via DM Instagram. Oke, terima kasih banyak Business Planner sudah join di Business Q&A malam ini. Terima kasih banyak Pak Bas juga nih. Wah, hebat banget Bapak. Pulang Terima langsung kasih. buru-buru sharing nih. Siap. Terima kasih Raisa malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kita insya Allah ketemu lagi di waktu mendatang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak, selamat istirahat. Terima kasih Oke. Raisa. Oke, terima kasih juga Business Planner sudah bergabung di Business Q&A malam ini. Kita ketemu lagi di hari Rabu bersama Pak Budi Isman, juga di Business Forum hari Sabtu bersama Pak Gufron Syarif. Kita akan bahas efektif marketing strategi untuk bisnis F&B. Teman-teman nih banyak kan pasti yang bisnisnya di bidang food and beverage. Mau tahu pastinya kan untuk strategi marketingnya lebih baik ke depannya, bisa langsung ikut di Bisnis Forum besok ya di hari Sabtu di tanggal 22 Oktober di jam 10 sampai jam 11.30. Oke, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next Business Q&A juga Bisnis Forum. Selamat malam dan selamat beristirahat.